Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini topiknya dari segi bahasa ya. Sekolah itu tidak penting. Beda kalau dikatakan sekolah tidak penting. Ya, ini pakai itu. Berarti definitif tertentu. Ya. Jadi ada maksudnya ini pembicara ini. Ya. Kalau dikatakan sekolah tidak penting, ya, sekolah itu ada itunya. Dan tadi itu cocok itu dari Yunani ya, asalnya itu pleasure. Jadi waktu senggang awalnya. Kalau kita ambil dari bahasa Islam, bahasa Quran, itu madrasah. Dari kata darasa. Kalau gurunya mudarris. Kalau tempat belajarnya madrasah. Itu sebenarnya bersumber dari masjid. Awalnya agama, kemudian berkembang ke umum. Dan sebenarnya perguruan tinggi tertua itu ada di Maroko. Di Maroko itu Barat klaim, tapi di Maroko itu bersumber dari masjid. Itu. Jadi ilmu itu sebenarnya memang dianjurkan untuk kita tuntut. Nah, tadi cerita Finlandia, karena saya ada sekitar 6 bulan itu bersama dengan Finlandia. Saya bawa ke sekolah-sekolah Indonesia di Makassar. Dia bilang, you have so many theories in your school. In Finland we have only 20% theories, practice and practice. Di sekolah kalian terlalu banyak teori. Ini mulai dari SD. Mulai dari apa? Rupanya memang cocok itu di Jepang. Dia mulai diarahkan ke situ, jadi fokus. Kita punya anak-anak kita tuh kalau pergi sekolah berat sekali bukunya. Dan beberapa tamu-tamu kami itu dari luar negeri, saya tanya-tanya, memang mereka sedikit pelajarannya, tidak sebanyak kita di Indonesia. Tapi itulah keadaannya ya. Jadi saya menyoroti ini bahwa yang dimaksud Pak Ismail sebenarnya itu tertentu. Dan ada perkembangan. Baru-baru ini saya saksikan di YouTube, ditanya di mana sekolah, dia bilang saya tidak sekolah. Rupanya dia sekolah di rumah, homeschool. Dan itu berkembang. Masih tahun 1900 saya pengarah acara, saya pernah mengisi acara 2 anak itu, dia tidak sekolah. Di rumahnya pakai modul. Itu dulu pakai modul, sekarang tidak. Pakai internet. Jadi tidak lagi sekolah dia, di sekolah umum. Tetapi dia belajar di rumah. Yang ajar ibunya. Nah, itu. Jadi memang boleh jadi suatu saat sekolah itu tidak dibutuhkan lagi dalam arti sekolah formal. Ya, oke, saya kira cukup sekian, terima kasih. Ya. Saya kembali ke topik tadi, sekolah itu tidak penting. Ya. Itu ada betulnya itu. Ya. Dulu waktu di kampung-kampung, ibu-ibu orang tua kita, kalau mau disekolahkan itu terutama anak-anak perempuan, tidak usah buat apa untuk sekolah perempuan, tinggi-tinggi, akhirnya kembali ke dapur juga. Itu begitu, ini anekdot atau pemahaman. Tapi dengan perkembangan zaman dan teknologi sekarang ini, perempuan itu ada kesetaraan. Akhirnya perempuan dituntut juga untuk menuntut ilmu. Untuk duduk di mana jabatan-jabatan yang biasanya dilakoni oleh laki-laki. Sepanjang kodrat perempuan harus diingat, dia harus kembali ke rumah dan mendidik anak-anak. Dan apa yang membentengi sekarang ini adalah agama. Pertemuan-pertemuan seperti inilah yang perlu kita angkat untuk membentengi itu bagi perempuan-perempuan yang mengatakan tadi dari kampung itu sekolah itu tidak penting. Dengan judul sekolah itu tidak penting, saya menambahkan sebenarnya kalaupun tidak penting itu masih diperlukan. Tapi saya mau langsung ke aplikasinya. Seperti yang pembicara awal mengatakan, saya ambil contoh umpamanya, sistem pendidikan sekarang ini kayaknya dipaksakan. Kita ambil contoh saja, di SD, SMP atau SMA, murid itu disuruh mempelajari semua mata pelajaran. Ada matematika, ilmu sosial, ilmu kebudayaan, dan sebagainya. Sementara minat anak-anak itu sebenarnya belum tentu dia setuju semua dengan keadaan itu, tapi sistem kurikulum. Sementara kita balik, guru-guru itu sendiri per mata kuliah, per mata pelajaran. Guru A umpamanya matematika, guru B ilmu sosial. Sementara kita paksakan anak-anak mempelajari satu kepala. Nah, inilah saya mau mengatakan bahwa sistem pendidikan kita di Indonesia yang perlu disempurnakan, diperbaharui, dan
dievaluasi secara terus-menerus sehingga bangsa ini menyesuaikan keadaan manusianya, tidak seperti dulu. Bagaimana bisa ditahu itu anak-anak? Satu contoh saja umpamanya, saya kasih contoh. Waktu kita SD atau SMP disuruh menghafal tanggal berapa itu kelahiran presiden umpamanya, atau si A, si B, atau gubernur, atau Pak Ano, sejarah-sejarah itu, Imam Bonjol atau Sultan Hasanuddin. Pertanyaan saya, seperti saya ini, untuk apa itu kita tahu sekarang ini? Apa gunanya? Nah, itulah yang harus dievaluasi. Artinya pemerintah menghapuskan mata-mata kuliah yang seperti itu. Kalau menurut saya, ini langsung ke aplikasinya. Jadi menurut saya, sistemnya, kurikulumnya yang harus kita rubah, Pak. Itu menurut saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung saja, Pak. Apa yang tadi ini judul, ya masalah pendidikan. Tidak penting yang masalah pendidikan. Ya memang ada opini, ada katanya tidak penting. Tapi sebenarnya masih penting. Karena di mana anunya teori tanpa praktek, praktek tanpa teori itu gagal, Pak. Iya, apa saja kalau misalnya kita lakukan ini satu sekolah, saya ambilkan contoh. Ini sekolah seperti sekolah pelayaran, Pak. Sekolah pelayaran itu betul itu ilmunya diterapkan di situ. Tapi kalau anunya tanpa teorinya tidak bisa juga diterapkan di ilmu. Jadi ilmu itu penting. Katakanlah seperti ilmu pelayaran, itu pelayaran dia punya anunya, Pak. Katakanlah orang yang seperti nelayan. Nelayan dia tahu untuk menjalankan kapal. Tapi dia teori atau menangkap ikan. Tapi dengan teori dia tidak bisa itu maksimal cara menangkapnya ikan. Tanpa dengan teori. Jadi pendidikannya itu masih ada. Nah, jadi ilmu juga anunya memang ada seperti kurikulum itu banyak, Pak. Dalam masalah seperti di Unhas tentu lain, atau di UMI atau di mana lain-lain anunya. Tapi seperti di PIP itu memang itu di pelayaran itu betul itu ilmunya diterapkan. Jadi di sana itu sarjana SIT, sarjana ilmu tarapan. Iya. Jadi dia prakteknya di laut. Jadi berapa dia dapat teori, dia sudah KKN di laut. Kalau kita di sini istilahnya KKN. Nah, dia di laut itu. 2 tahun di laut. Jadi dia pulang, ambil lagi, dari praktek lagi, dia terapkan lagi. Dia belajar lagi. Nah, itu sampai dia dapatkan SIT-nya lagi. Nah, itu jadi memang anunya teori tanpa praktek, praktek tanpa teori juga gagal, Pak. Jadi harus juga ada. Ya, walaupun adanya kita ya melihat dari anunya harus setara gitulah, supaya jalan. Di suatu pertemuan berbicara sama teman-teman, saya pernah berbicara tentang orang-orang yang sukses, yang tidak melalui jenjang pendidikan. Ada orang yang membagikan uangnya 1 MT per tahun, orang ini tidak pernah sekolah, Pak. Ada orang yang mengkoleksi mobilnya, rumahnya begitu, orang tidak pernah sekolah. Dan terakhir, orang tuanya sendiri heran dan lingkungannya heran bahwa ini tidak pernah menyangka bahwa ini anak akan sukses. Karena dilihat kesehariannya pergi yabo-yabo apa waktu, tidak pernah, tapi subhanallah. Jadi itulah mungkin dikatakan sekolah itu tidak penting. Ketika saya bercerita ke teman-teman persoalan itu, saya balik ditanya sama teman. Dengan yang kita cerita itu, Pak, apakah kita berani tidak kasih sekolah anak kita? Maka jawaban saya tidak berani. Saya harus sekolahkan anak saya dengan pembicaraan saya sehingga dia kembali bertanya. Jadi sebenarnya di sini dua sisi tentang persepsi sekolah itu penting atau tidak. Di sisi lain ada yang mengatakan penting, di sisi lain mengatakan penting. Tapi yang kita bicarakan yang mulai dari tadi sedengar, kita hanya menggambarkan bahwa sekolah itu hanya untuk meraih sesuatu yang di masa depan kita, bahwa apakah kita sukses tidak. Padahal sebenarnya sini sekolah yang bisa digambarkan adalah suatu membentuk karakter seseorang. Karena sekolah itu orang tidak sekolah dengan harus sekolah pasti beda karakter, Pak. Dari cara berbicaranya, dari pembawaannya pasti beda, Pak. Jadi menurut saya sekolah itu penting karena dia membentuk karakter pribadi seseorang, apakah dia itu berpendidikan atau tidak. Jadi cukup sekian yang saya sampaikan.